Hai sobat, kembali lagi di channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah bendungan terbesar yang dibuat oleh negara kincir angin atau Belanda, yang dapat membendung lautan di saat banjir melanda. Dan negara ini telah bersiap untuk menanggulangi banjir di Jakarta. Berikut kisahnya, di ringkasan Joyo Endo. Bendungan pertama di Belanda dibangun 1000 tahun lalu. Belanda disebut sebagai negara bendungan karena kreativitasnya dalam menciptakan bendungan. Bahkan, teknologi bendungan tersebut sudah ada 1000 tahun yang lalu. Dikutip berbagai sumber, Jumat, 25 Januari 2013, bendungan yang pertama dibangun 1000 tahun yang lalu adalah cara mengeringkan danau, membangun polder, tanah reklamasi, dan mengontrol ketinggian air. Bendungan ini dinamakan Afsluitdijk. Bendungan Afsluitdijk mulai dibangun pada 1927 dan 1933. Bendungan ini merupakan karya modern pertama di Belanda. Membentang sepanjang 32 km dengan lebar 90 m, bendungan ini terlihat seolah membelah lautan. Selain itu, bendungan ini memiliki ketinggian 7,25 meter dari permukaan laut dan terbentang jalan bebas hambatan dan jalur khusus untuk sepeda. Bendungan ini segera dibangun dikarenakan banjir besar yang melanda Belanda dan tak kunjung berhenti. Pada 1920, dimulailah pembangunan dengan sistem menguras dan mengeringkan laut. Setelah bendungan Afsluitdijk, Belanda kembali memikirkan suatu proyek yang lebih besar dan lebih rumit yaitu Deltawerk. Proyek ini dimulai dengan pembangunan tanggul penahan gelombang laut. Proyek ini lebih fokus kepada pemisahan antara daratan dan air. Deltawerks dibangun pada 1950-an hingga 1997 dan akan masih dilanjutkan konstruksinya melihat situasi pemanasan global dan naiknya permukaan laut. Dengan struktur setinggi 13 meter dari permukaan laut, Belanda yakin sistem ini mampu menahan badai besar di Belanda. Bendungan Afsluitdijk dan Deltawerk dipercaya menjadi salah satu keajaiban konstruksi negara Belanda. Hal ini karena tuntutan alam sehingga memaksa Belanda untuk lebih berkreasi. Proses Belanda saat membendung laut. Provinsi di ujung selatan Belanda, 1 Februari 1953. Musim dingin masih berlangsung ketika malam itu Laut Utara mengamuk dan mengirim badai. Gelombang setinggi 30 meter mengempas pantai, menghancurkan tanggul-tanggul. Air yang hampir membeku menerjang kota, menewaskan 1.835 orang dan memaksa 110.000 warga mengungsi. Di tanah yang sama, 55 tahun kemudian, Laut Utara masih sesekali mengirim badai. Daratan di Belanda bagian selatan itu masih tetap lebih rendah daripada laut. Bahkan, perbedaan ketinggian muka daratan dibandingkan laut terus bertambah sebagai dampak pemanasan global. Tetapi, jumlah warga yang tinggal di Zeeland makin banyak. Warga merasa aman tinggal di kawasan itu. Proyek Delta Plan telah membentengi daratan dari ancaman Laut Utara, kata Roy Nijland, Project Officer Netherlands Water Partnership. Setelah bencana banjir besar tahun 1953 itu, Belanda berjuang keras memenangi pertarungan melawan alam. 13 bendungan raksasa dibangun secara bertahap selama 39 tahun. Bendungan pertama selesai dibangun pada 1958 di Sungai The Hollandse Edsel, sebelah timur Rotterdam. Kemudian dibangun bendungan The Oosterdam, The Oosterschelde Stormvloedkering, yang panjangnya hampir mencapai 11 km. Bendungan ini membentengi seluruh daratan Zeeland yang langsung berhadapan dengan bagian Laut Utara. Setelah bencana banjir besar tahun 1953 itu, Belanda berjuang keras memenangi pertarungan melawan alam. 13 bendungan raksasa dibangun secara bertahap selama 39 tahun. Bendungan pertama selesai dibangun pada 1958 di Sungai The Hollandse Edsel, sebelah timur Rotterdam. Kemudian dibangun bendungan The Oosterdam, The Oosterschelde Stormvloedkering, yang panjangnya hampir mencapai 11 km. Bendungan ini membentengi seluruh daratan Zeeland yang langsung berhadapan dengan bagian Laut Utara. Dan, bendungan terakhir yang selesai dibangun adalah The Maeslandkering pada 1997. Siang itu matahari terik. Tetapi, suhu yang mencapai 10 derajat Celcius pada pertengahan Oktober 2008 mengirim angin yang mencipta gigil. Saya mengerut, baik oleh karena gigil angin maupun karena ketakjuban saat melihat konstruksi Maeslandkering yang dicipta untuk mengantisipasi bencana. Kedua lengan raksasa Maeslandkering ini bisa dibuka tutup.
Komputer secara otomatis akan menutup gerbang ini jika terjadi badai dari laut utara mencapai ketinggian di atas 3 meter. Sejak dibangun, dam ini hanya ditutup sekali pada 8 November 2007. Selebihnya, dam ini menjadi objek wisata dan pendidikan. Tetapi, lebih dari itu, konstruksi ini adalah bukti keseriusan negara dalam memberi rasa aman kepada warganya. Air merupakan bagian dari budaya kami. Dan, kami tidak boleh kalah darinya. Air yang bisa memicu banjir harus bisa dikendalikan dan juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih, ungkap Roy Nijland. Roy seperti mewakili tekad warga Belanda dalam menyiasati alam, yang sebenarnya tak terlalu bersahabat terhadap mereka karena sepertiga daratan di Belanda lebih rendah dari muka air laut. Manajemen Belanda dalam menghadapi bencana. Jika Belanda berhasil membendung laut untuk mengatasi bencana, Indonesia seakan tak berdaya menghadapi bencana yang datang bertubi-tubi. Sebut misalnya banjir pasang di pantai utara Jakarta yang rutin datangnya, banjir tahunan yang melanda sejumlah kawasan di Indonesia, terutama di Jakarta, juga tak teratasi, hingga banjir lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur, yang berlarut-larut tanpa kepastian penanganan. Bahkan, tsunami yang melanda Aceh dan berpotensi terjadi di daerah lain di Indonesia pun masih disikapi setengah hati. Di Aceh, rumah-rumah tetap dibangun di tempat yang sama yang dulu pernah disapu tsunami tanpa ada penghalang untuk menghadapi laut yang sewaktu-waktu mengancam. Di Indonesia, nyawa rakyat seakan tak begitu berharga, kata Amin Widodo, ahli manajemen bencana dari Institut Teknologi 10 November, ITS, yang ditemui di Surabaya, beberapa waktu lalu. Amin geram melihat pemerintah yang lamban memindahkan warga desa Siring Barat, Kecamatan Porong, Sidoarjo, yang sudah 2 tahun hidup di daerah rawan bencana. Ribuan warga di Siring Barat selama 2 tahun lebih harus hidup menghirup udara beracun dan ancaman amblesnya tanah karena penurunan muka tanah yang nyata. Analisis risiko juga akan menghasilkan kejelasan tugas tiap-tiap pihak jika dampak terus meluas, termasuk prosedur yang harus disiapkan untuk kondisi darurat. Alam sebenarnya bukan masalah. Tetapi, manusia mesti belajar beradaptasi dengan alam. Dalam hal ini, Belanda adalah contoh negara yang gigih menghadapi tantangan alamnya. Belanda siap hadirkan megaproyek atasi banjir Jakarta. Pemerintah Belanda punya analisis begini, pada 1990 sebanyak 12% kawasan Jakarta Utara di bawah permukaan air laut dan pada 2010 telah menjadi 58%. Kemudian, diperkirakan pada 2030 akan lebih dari 90% wilayah Jakarta Utara berada di bawah permukaan air laut. Oleh karena itu, perlu strategi delta untuk menyelamatkan Jakarta, kata Guru Besar Urban Water Universitas Rotterdam Profesor Piet Dirke. Piet bersama Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Belanda Melanie Henrietta Schultz van Hagenmaas Geestranus dan para petinggi negeri kerajaan itu menjelaskan kepada Wakil Presiden Budiono saat mengunjungi bendungan raksasa Maesland Kringberrier di Pelabuhan Rotterdam, Minggu 23 Maret. Bangunan itu mampu menghalau air laut saat pasang atau badai sehingga tak menembus daratan. Negeri Belanda atau kata Nederland berarti tanah yang rendah karena seluruh daratan negeri itu berada di bawah permukaan air laut. Banjir bandang telah berkali-kali dialami Belanda seperti pada tahun 1215 membuat sekitar 360.000 rakyatnya tewas, lalu selang bertahun-tahun terjadi lagi hingga banjir besar pada 1950-an yang amat menyengsarakan rakyatnya. Pengalaman buruk itu membuat Belanda pada 1991 menjalankan strategi yang mereka sebut sebagai strategi delta. Yakni, membangun bangunan raksasa yang mampu menghalau masuknya air laut ke daratan dan bangunan itu diresmikan oleh Ratu Beatrice saat itu, pada 1997. Kini pemerintah Belanda selalu menganggarkan sedikitnya 1 miliar euro per tahun untuk manajemen water atau pengelolaan air agar terbebas dari ancaman banjir. Kemampuan menjalankan strategi delta dalam mengatasi banjir itulah yang akan dibagi kepada pemerintah Indonesia khususnya di Jakarta, ibu kota Indonesia, yang belum terlepas dari bencana banjir. Bahkan Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Belanda Melanie Henrietta Schultz van Hagenmaas Geestranus akan berkunjung ke Jakarta pada 30 Maret, 4 April 2014. Melanie menyatakan bahwa penduduk Jakarta yang padat membutuhkan bangunan yang mampu melindungi dari ancaman banjir.
Saya akan datang ke Jakarta bersama 18 perusahaan yang memiliki andil dan pengalaman untuk mengatasi banjir. Saya yakin dan tidak dapat menunggu waktu untuk ke Jakarta, kata Melanie. Michiel de Lister dari Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Belanda menambahkan bahwa Melanie datang ke Indonesia menyampaikan rencana induk, Master Plan, National Capital Integrated Coastal Development. Lister menceritakan bahwa kerjasama antara Belanda dan Indonesia mengenai pengelolaan air sebenarnya telah berlangsung puluhan tahun namun masih sebatas wacana dan belum dapat dilakukan secara teknis operasional. Banjir besar di Jakarta pada 2007, katanya, menggerakkan pemerintah kedua negara untuk mewujudkan kerjasama yang lebih konkret. Kedua negara membuat tim bersama mulai lihat strategi hingga detailnya dan pada 2010 mulai disusun rencana induk penanggulangan banjir atau NCIKD itu, katanya. Ia mengatakan perlu badan pelaksana di bawah presiden, yang khusus menangani permasalahan banjir dan pengelolaan air. Badan pelaksana ini pula yang membuat regulasi, mencari pembiayaan, dan struktur pembangunan megaproyek itu. Lister mengatakan pembangunan bangunan yang mampu mengawasi banjir di Jakarta membutuhkan biaya besar mencapai miliaran dolar AS. Belanda amat yakin bila Indonesia telah memiliki bangunan seperti Maesland Kering Barrier dapat mengatasi persoalan banjir, katanya. Melalui NCIKD itu, pemerintah Belanda akan membangun dinding laut, seawall, dan bendungan raksasa di Jakarta serta membuat kanal-kanal untuk mengatasi banjir. Atas pertanyaan pihak Belanda, Wapres menjelaskan mengenai keputusan Indonesia untuk tidak memperpanjang perjanjian investasi bilateral, Bilateral Investment Treaty, dengan Belanda yang akan berakhir pada Juni 2015. Kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi Belanda, namun bagi semua negara, di mana Indonesia memiliki perjanjian investasi bilateral yang akan berakhir. Indonesia akan membuat template perjanjian investasi yang baru yang disesuaikan dengan perkembangan situasi terkini. Wakil Presiden menginformasikan kepada PM Belanda Mark Rutte mengenai kunjungannya ke bendungan raksasa Maesland Kering Barrier di Rotterdam. PM Belanda menekankan kembali kesiapan Belanda untuk saling berbagi pengalaman dan meningkatkan kerjasama di bidang manajemen air sebagaimana yang telah dibahas dengan Presiden Yudhoyono saat PM Belanda berkunjung ke Indonesia pada November 2013. Terima kasih sudah menonton.